Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya lah sehingga kita masih sempat hadir tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul majelis saya pada hari ini adalah keutamaan bersalawat. Hadirin hadirat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa salah satu anjuran agama kita adalah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya yang artinya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan berilah salam penghormatan yang tinggi. Hadirin hadirat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah, apa kata Nabi? Man shalla alayya wahidan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Namun yang perlu kita ketahui bahwa apa makna salawat? Makna salawat hamba adalah doa. Makna salawat malaikat adalah doa. Makna salawat Allah ampunan dan rahmat. Satu kali kita bersalawat, Allah menurunkan ampunan dan rahmat 10 kali. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara umatku yang disebutkan namaku di sisinya, akan tetapi ia tidak berselawat kepada aku, maka dia itu termasuk orang yang batin. Senada juga malaikat Jibril pernah berdoa kepada Allah sebelum Nabi berkhutbah. Apa doa malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, semoga tidak ada umatku Muhammad yang mendengar namamu disebut di sisinya, akan tetapi ia tidak berselawat kepadamu. Kembali kita melihat di hadis tadi, kenapa Nabi mengatakan orang yang bakhil pada orang-orang yang tidak berselawat kepadanya. Sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunan 10 kali, seolah-olah ia menolak rahmat itu. Atas dasar inilah sehingga Nabi mengatakan, orang yang bakhil adalah orang yang disebut namaku, akan tetapi ia tidak berselawat kepada aku. Hadirin hadirat yang berbahagia, kemudian keutamaan salawat yang pertama, orang tua kita dulu itu menjadikan salawat yang sebagai pakaian. Apabila mungkin dia berselawat, bahkan orang tua kita apabila terjatuh, ia juga berselawat. Anda guru Profesor Dr. Haji Abdurrahman Arsyad pernah mengatakan, orang yang berselawat itu orang yang jatuh, akan tetapi di hatinya masih berselawat, maka insya Allah dia tidak akan luka. Ini kata Anda guru. Itulah hikmahnya salawat menjadi salah satu syarat atau adab sebelum berdoa. Karena
Selawat merupakan wasilah agar supaya doa kita cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selawat menjadi tanda cinta kita kepada Nabi. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam pepatah mengatakan, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aktsaru min dzikri, maka ia selalu menyebut-nyebut sesuatu itu. Begitu pula apabila kita cinta kepada Nabi, maka kita selalu menyebut Nabi minimal dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka ia bersamaku nanti di dalam surga. Kemudian dalam hadis ini dikatakan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa berselawat ada salah satu hal yang penting, bahkan hal yang wajib bagi kita. Karena kenapa? Ulama-ulama di Mesir itu menganjurkan kita berselawat 1000 kali, utamanya bagi orang-orang yang terjun di dunia akademisi dan keilmuan, dan 300 kali minimal bagi orang-orang awam. Ini menurut ulama-ulama di Mesir. Kemudian yang kedua, salawat tanda cinta kita kepada Nabi, dan tanda cinta kita itu bisa mengembangkan peradaban. Kenapa saya katakan demikian? Pemuda-pemuda zaman dahulu itu seperti Khalid bin Walid, Sultan Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa mereka berhasil? Karena di hatinya ada Nabi. Karena mereka itu menjadikan Nabi sebagai tauladan, dan